Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Puji Tuhan, kita bersyukur di akhir pekan ini. Tuhan terus menyatakan kuasa-Nya dan menyertai setiap kita. Saat ini sebelum kita akan mengambil waktu untuk beristirahat, mari kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan terus mengingatkan setiap kita dalam perjalanan kehidupan kekristenan. Kita akan membaca dan merenungkan firman di dalam kitab Lukas pasalnya yang ke-8 ayat 22 hingga ayatnya yang ke-25. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih untuk berkat dan anugerah-Mu bagi setiap kami. Saat ini sebelum kami akan beristirahat di akhir pekan ini, kami rindu merenungkan firman-Mu. Roh Kudus-Mu memberkati, menolong kami agar kebenaran firman Tuhan dapat kami mengerti dan kami mengambil komitmen untuk melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Firman Tuhan di dalam Injil Lukas pasal 8 ayatnya yang ke-22 hingga ayatnya yang ke-25. Firman Tuhan berkata, angin ribut diredakan. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan ia berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang danau. Lalu bertolaklah mereka. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, Guru, Guru, kita binasa. Ia pun bangun, lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air yang mengamuk itu pun reda dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Maka ketakutanlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya? Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, renungan kita pada malam hari ini adalah berjalan dalam kepastian. Ketika kita membaca teks firman Tuhan ini, maka penting bagi kita untuk memahami kebenaran firman Tuhan, supaya kita dapat berjalan di dalam kepastian. Artinya, perkataan Yesus mengajak para murid untuk bertolak ke seberang bukanlah sekedar ajakan belaka. Perkataan itu bermakna yang sangat dalam. Di sana ada tanggung jawab di mana Yesus benar-benar bertanggung jawab atas panggilan untuk bertolak ke seberang. Murid-murid turut dalam perjalanannya melihat bahwa panggilan atau ajakan Yesus bagi mereka itu benar-benar ajakan yang tidak hanya sekedar membawa mereka untuk menyeberang, tetapi membuat mereka melihat bahwa Yesus benar-benar bertanggung jawab atas kehidupan mereka. Dalam refleksi kehidupan kita sehari-hari, Yesus memberikan arahan kepada kita lewat firman-Nya. Dan ketika kita berjalan di dalam kebenaran firman-Nya, maka Yesus sendiri yang akan menyatakan kuasa-Nya sebagai wujud tanggung jawab-Nya membawa kita dari hari ke hari untuk melihat segala pekerjaan-pekerjaan-Nya yang ajaib. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, berjalan dalam kepastian adalah berjalan di mana kita benar-benar melihat, mengalami kuasa Yesus yang absolut di atas segalanya. Ketika dalam perjalanan menuju ke seberang, ada badai yang bertiup dengan kencang dan hampir menenggelamkan kapal tersebut. Tetapi Yesus berkuasa memerintahkan angin untuk reda, dan redalah angin dan badai tersebut. Ini membuktikan bahwa Yesus berkuasa atas segala sesuatu. Dalam kehidupan kita, kita juga menghadapi begitu banyak situasi-situasi yang sangat bergejolak dari hari ke hari. Yesus ada dan bersama-sama dengan kita. Dia juga sanggup untuk menyatakan kuasa-Nya, menolong setiap kita keluar dari setiap persoalan dan pergumulan, dan tetap melihat bahwa kuasa Tuhan benar-benar sempurna. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jika di antara kita malam hari ini ada yang sedang mengalami keraguan-raguan, ketidakpastian, ketakutan, dan kekhawatiran, tidak ada satu manusia pun yang sanggup untuk menolong kita dan memberikan kita kepastian. Hanya Yesus yang dapat memberikan kita kepastian di tengah-tengah dunia ini. Mari tetap terus datang kepada Tuhan, berharaplah kepada Dia.
kepastian yang mutlak hanya ada di dalam Yesus Kristus. Dia tidak hanya menganugerahkan kepastian keselamatan kepada kita, tetapi juga kepastian penyertaannya. Biarlah Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Di akhir pekan ini ada kesempatan bagi kami merenungkan firman-Mu. Tuhan, banyak pergumulan, masalah yang kami hadapi dalam hidup kami. Tapi kami bersyukur karena ada Tuhan Yesus yang sanggup untuk menolong, menguatkan, memampukan kami melewati setiap pergumulan-pergumulan yang ada. Kami mengucap syukur, kami serahkan waktu istirahat kami malam ini dan mempersiapkan diri untuk beribadah besok hari. Tuhan memberkati kami semua. Ini doa kami. Haleluya. Amin. Selamat berakhir pekan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.